Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tools-tools lanjutan seperti fitur to line, fitur to point, fitur to polygon, descent polygon, point distance, dan eliminates. Yang pertama, kita akan pelajari tentang fitur to line, fitur to point, dan fitur to polygon. Dimana pada akhirnya, ketiga tools ini hanya mengubah bentuk sebuah feature class menjadi feature class lainnya. Misalkan garis ke poligon, poligon ke titik, garis ke titik, dan sebagainya. Pertama, kita akan mencoba menggunakan feature to point. Feature to point yang pertama adalah kita buka melalui R-Toolbox, lalu pilih Data Management Tools, pilih Feature, lalu Feature to Point. Nah, di sini kita memiliki beberapa contoh gambar yang menunjukkan bagaimana proses dari tools yang akan kita gunakan. Misalkan kita memiliki multiple point dalam satu record. Misalkan ada 3 poin di sini yang menunjukkan hanya dalam satu record. Ketika kita menggunakan feature to point, maka ketiga poin ini akan menjadi satu, di mana lokasi dari titik poin ini adalah titik berat dari ketiga poin ini. Sama seperti line, ketika ada line yang hanya satu record, maka akan berada pada titik berat di setiap poinnya, di setiap line yang ada, misalnya seperti ini. Sama juga jika ada multiple line. Dan untuk jika poligon, jika satu record hanya ada satu poligon, maka akan berada di tengah-tengah dari titik berat dari setiap poligonnya. Jika dua, seperti ini. Bisa jadi di dalam poligonnya ataupun di luar dari poligon. Sehingga feature to point ini akan menunjukkan sebuah titik yang merepresentasikan sebuah lokasi dari data record yang ada. Pertama, kita gunakan feature to point, yaitu administrasi Kecamatan Cimahi. Pilih dengan nama ADM Kecamatan Point. Lalu pilih OK. Maka akan dihasilkan data titik berat atau yang merepresentasikan sebuah titik dari sebuah poligon yang ada. Misalkan titik ini akan merepresentasikan sebuah lokasi dari satu poligon Kecamatan Cimahi Utara. Sama juga kita akan coba data kecamatan ini menjadi fitur to line. Kita ambil lihat bentuk contohnya. Feature to line ini akan membuat misalnya ada dua garis seperti ini. Jika kita melakukan feature to line, maka akan terpecah belah menjadi sebuah garis yang memotong di setiap persimpangannya. Maka dari dua garis yang ada akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan ada 6 garis yang terbentuk. Lalu jika kita
memiliki dua poligon yang saling tumpang tindih, maka akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jika gabungan dari line dan poligon, maka akan menjadi seperti ini. Kita coba hanya menggunakan data poligonnya saja, sehingga data yang dihasilkan adalah batas administrasi berupa garis di Kecamatan Cimahi. Kita masukkan ADM Kecamatan Cimahi. Kita ambil dengan nama kecamatan lain. Sudah oke. Maka akan dihasilkan data garis seperti ini. Kasus penggunaan ini bisa digunakan untuk membuat sebuah layout dari peta, yang mana data yang biasa kita gunakan adalah data poligon. Kita convert dulu menjadi data line, sehingga kita memiliki perbatasan setiap kecamatannya seperti ini. Kita pilih administrasi kecamatan, dengan lainnya kita ganti tidak ada, maka terbentuk batas administrasi kecamatan. Sehingga ini akan mempermudah sebuah penampilan di keterangan di legendanya. Karena yang kita tahu bahwa batas administrasi itu dalam sebuah legenda akan berbentuk sebuah garis. Selanjutnya adalah fitur to polygon, yang mana fitur to polygon ini akan mengubah data garis atau gabungan dari garis poligon ataupun poligon menjadi sebuah poligon yang baru. Misalkan gabungan dari garis yang seperti ini, ada sebuah poligon yang terbentuk, maka outputnya akan menjadi seperti ini. Ada 2 record yang terbentuk. Ataupun poligon input yang antara 2 poligon yang memiliki tumpang tindih. Misalkan hasil dari sebuah merge yang sebelumnya kita pelajari. Ketika kita pilih fitur to polygon, maka hasilnya akan menjadi intersect dari 2 poligon yang sebelumnya berpisah. Setelah itu adalah gabungan dari line dan poligon akan membentuk poligon baru seperti ini. Sekarang kita coba mengembalikan data line yang tadi menjadi poligon yang ada. Misalkan tadi kecamatan lainnya, kita ganti poligon reverse. Maka akan terbentuk sama seperti ADM Kecamatan Cimahi sebelumnya. Selanjutnya adalah Thiessen Polygon, di mana metode ini menunjukkan analisis kedekatan dari setiap lingkungannya, di mana Polythiessen digunakan untuk mengalokasikan ruang ke fitur titik terdekat. Hal ini mendefinisikan area di sekitar titik, di mana setiap lokasi lebih dekat ke titik ini daripada yang lainnya. Struktur semacam ini dapat dihasilkan juga dalam dimensi yang lebih tinggi, di mana mereka disebut Thiessen polyhedron atau Voronoi polyhedron. Misalkan kita punya data kesehatan Cimahi, kita ingin mengetahui misalnya daerah yang ada di sini, misalkan saya tunjukkan dengan kursor adalah titik ini, lebih dekat kemana? Ke fasilitas kesehatan yang ada di sebelah sini, atau di sebelah sini. Nah, baik, kita akan coba pertama Art Toolbox, pilih Analysis Tools, lalu pilih Proximity, lalu pilih Thiessen Polygon,
pilih inputnya kesehatan Cimahi, inputnya adalah kesehatan Tiesen, lalu pilih OK, maka akan muncul dari kawasan-kawasan yang seperti ini, di mana misalkan titik yang ada lokasi di sini akan menunjukkan fasilitas kesehatan terdekatnya adalah kepada titik yang ada di sini. Nah, untuk batasan-batasan ini bisa kita ganti dengan cara kita masukkan inputnya. Tadi ada di kesehatan Cimahi, pilih usernya tadi Tiesen kesehatan, lalu pilih environment, pilih di sini environment, nah lalu pilih processing extend-nya, kita ganti extend-nya adalah administrasi kecamatan Cimahi, lalu pilih OK, kembali lagi inputnya kesehatan Cimahi, outputnya kecamatan kesehatan Ties, pilih OK, maka batasan dari Ties dan poligonnya akan berubah sesuai dengan administrasi kecamatan Cimahi. Seperti ini. Selanjutnya adalah point distance, di mana point distance ini akan menentukan jarak dari sebuah titik input ke sebuah titik yang lainnya. Misalkan kita ingin membuat matriks dari antara jarak setiap pasar ke pasar yang lainnya, atau pasar dan fasilitas kesehatan yang ada di kota Cimahi. Nah, pertama kita buka Analysis Tools, pilih Proximity, lalu Point Distance. Kita pilih input feature-nya, pasar Cimahi yang kesini. Lalu kita akan membuat sebuah matriks di mana antar jarak pasar Cimahi sebuah titik ke titik pasar Cimahi yang lainnya. Maka near feature-nya kita ganti menjadi pasar Cimahi. Tapi jika kita ingin mengetahui matriks antara pasar Cimahi menuju fasilitas kesehatan, maka near feature-nya adalah fasilitas kesehatan. Nah, output tabelnya kita buat terlebih dahulu. Geodatabase, jarak, lalu pilih namanya jarak pasar, pilih OK, maka akan muncul sebuah tabel di mana matriks antara input ID-nya misalkan titik FID ke 0 menuju FID 1, 2, 3, dan 4. Nah, FID ini bisa kita lihat dengan data sebelumnya. Kita ambil misal titik kesehatan Cimahi-nya, di mana ada maksudnya pasar Cimahi, di mana ada FID 0, 1, 2, 3, 4. Lalu di tabel yang baru ada FID 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3, 0 ke 4, lalu 1 ke 0, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, dan sebagainya. Terakhir adalah Eliminates. Eliminates ini adalah tools untuk menggabungkan sebuah data poligon tetangga yang memiliki area terbesar atau perbatasan bersama terpanjang. Eliminates ini sering digunakan untuk menghilangkan poligon silver kecil yang merupakan hasil dari operasi overlay seperti intersect atau union. Misalnya kita pakai A administrasi, lalu ada sebuah data sisa seperti ini, atau data sisa seperti ini.
kita akan mencoba pilih data. Ada 4 poligon yang menjadi sisa sebagai asumsinya. Kita pilih data yang ada di ujung kiri atas. 1, pilih shift, turn, ada 4 seperti ini. Lalu pilih R Toolbox, Data Management Tools, lalu pilih Generalization, pilih Eliminate. Input layernya adalah A administrasi, outputnya adalah, kita simpan di luar saja, residu clear atau ADM eliminates, lalu pilih OK. Nah, sehingga jika kita lihat empat poligon yang baru sudah melebur ke dalam poligon yang ada di sekitarnya. Sekian materi tentang analisis vektor. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang analisis raster, model builder, dan sebagainya.